It has become appallingly obvious that our technology has exceeded our humanity. Atau dalam bahasa lokalnya, sangat mengejutkan dan sudah jelas sekali bahwa teknologi telah melampaui kemanusiaan. Ini adalah quote dari Albert Einstein. Bukan penemu lampu, itu Thomas Alva Edison. Einstein diberikan penghargaan Nobel Prize pada tahun 1921 karena jasanya menemukan teori relativitas. Anyway, bayangin tahun 1921 aja, Einstein sudah mengatakan bahwa teknologi akan melampaui kemanusiaan. Dan itu udah lebih dari 100 tahun yang lalu. Sekarang udah tahun 2023. Apakah itu berarti robot-robot jahat akan mengambil kendali dan dunia ini akan hancur? Siapa di sini yang suka nonton film angkat tangan? Iya, walaupun gue nggak bisa lihat kalian angkat tangan, tapi masih banyak lah ya. Nah, sekarang coba lihat list film di layar. Mana film favorit kalian? Coba tulis di kolom komentar di bawah. Yuk, gue hitung sampai 5. 1, 2, 5. Nah, sekalian di-subscribe dan di-like juga ya videonya. Anyway, film-film yang barusan gue tunjukin itu memberikan gambaran perkembangan teknologi di tanda kutip masa depan. Di sana ditampilkan komputer berbentuk tablet, telepon dengan tampilan video, augmented reality. Ya, di tahun 2023 semua teknologi itu udah terlihat wujud aslinya sih. Berarti, apakah kita sekarang sedang hidup di masa depan? Kayaknya setiap tahun ada aja penemuan-penemuan baru yang katanya dapat membantu hidup manusia di era super modern ini. Technology. Tapi gue bingung sekeren apa sih teknologi kayak hoverboard atau pelayan restoran berbentuk robot gitu? Oh, Agnes. Hit Robert. Apakah teknologi masa depan yang diprediksi dalam film-film benar-benar berguna untuk kemanusiaan? Yuk kita ranking bareng. Hello. Video call pertama kali ditemukan oleh... Iya, sebenarnya nggak ditemukan oleh satu orang aja sih. Video call adalah hasil upaya bersama lah dari kemajuan teknologi selama puluhan tahun belakangan ini. Terima kasih Dewa Teknologi. Pada akhirnya teknologi ini merambat masuk menjadi salah satu fitur yang ada pada komputer atau ponsel yang kalian pakai untuk nonton video ini sekarang. Kayak di film 2001 A Space Odyssey. Bukan, film ini bukan rilis di tahun 2001, melainkan tahun 1968, sekitar 55 tahun yang lalu lah. Si pembuat film sudah memprediksi adanya teknologi video call di tahun 2001. Ya, seperti Skype contohnya. Agak melenceng 2 tahun sih, soalnya Skype aja baru ada di bulan Agustus 2003. Tapi di tahun 2023 ini, video call bisa dilakukan di mana aja. Kita udah nggak butuh tuh kartu untuk akses sebuah ruangan kecil dengan pintu kaca hanya untuk nelpon anak selama 1,5 menit dan diberikan bill sebanyak $1,7 yang kira-kira sekarang setara dengan $14,82 atau $219.856. Anyway, video call great invention S tier. Next. Prediksi tentang adanya komputer berbentuk tablet yang dapat dibawa kemanapun sepertinya tidak jauh melenceng dari apa yang kita punya sekarang. Pada film Star Trek, ada scene yang menunjukkan penggunaan tablet, tapi tabletnya gede juga ya. Di Star Trek, nama device-nya disebut sebagai Personal Access Display Device, atau disingkat menjadi PAD. Apa mungkin ini adalah salah satu alasan kenapa Apple memberi nama komputer tablet mereka iPad? iPad. Di film Star Trek, PAD digunakan untuk mengakses dan menyusun task atau laporan diagnostik, menyimpan data pribadi dan menggunakannya seperti komputer. Kerennya, pada tablet real life saat ini, fungsinya hampir sama sih. Namun, jika dikombinasikan dengan pena khusus untuk tablet, maka kita bisa menggambar dan juga menulis. Berarti artinya kita mengurangi sampah kertas sedikit demi sedikit. Dengan tablet kita saat ini, kita juga bisa mengakses berbagai informasi dengan mudah dan mengolahnya secara profesional, layaknya menggunakan komputer gitu. Terus, secara singkat, tablet ini juga sangat membantu untuk meningkatkan produktivitas manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Ya, bagaimanapun juga menurut gue tablet yang kita bisa beli sekarang ini jauh lebih berguna untuk kehidupan sehari-hari daripada pad di Star Trek. Jadi, S tier, terima kasih atas inspirasinya Star Trek. Layaknya seorang bos, sekarang rakyat jelata seperti kita sudah bisa memiliki personal assistant atau asisten pribadi. What are you talking about? This conversation can serve no purpose anymore. Masih di film 2001 A Space Odyssey, adanya asisten berbentuk virtual dengan voice command sudah diprediksi. Dan akhirnya dapat diakses oleh hampir semua orang dengan munculnya Siri pada iPhone 4S di tahun 2011. Tapi jangan salah, virtual assistant juga sudah mulai muncul di tahun 2001.
Kalau kalian masih ingat karakter ini, Clippy, dengan kalimat legendarisnya, "Hi, I am Clippy, your office assistant. Would you like some assistant today?" Fitur ini siap untuk membantu kita untuk memberikan bantuan-bantuan mendasar di aplikasi Microsoft Office. Hello, I'm here. Hi. Ada lagi nih, film yang menggambarkan relationship manusia dengan virtual assistant, yaitu film Her yang dirilis pada tahun 2013 lalu. Ceritanya agak mengenaskan sih tentang seorang pria yang jatuh cinta sama asisten virtualnya karena dia lagi merasa kesepian habis cerai dengan pasangannya. Oh my god. They're not a real people. Agak ironis sih, di zaman digital ini kita seakan dituntut jadi orang yang mandiri. Kita dijanjikan teknologi yang dapat membantu kita di hidup sehari-hari, tapi sifat asli alias nature manusia ya tetap muncul. Dapat perhatian, cinta dan kasih sayang. Mana ada sih virtual assistant yang bisa ngasih itu? Virtual assistant, di tier lah, C deh, C. Next. Sampai sekarang aja gue masih nggak percaya kalau 3D printing itu beneran ada di zaman sekarang ini. Kalau yang kita bisa tahu sekarang sih, 3D printing sudah bisa membuat komponen untuk pesawat dan roket luar angkasa, suku cadang otomotif, juga di bidang kesehatan seperti pembuatan kawat gigi, bahkan penciptaan organ tubuh. Jujur Li, nggak kebayang. Yeah, I need a suit. Suit? Scene film Spider-Man ini kayaknya semua orang tahu ya, bajunya di print langsung jadi, langsung bisa dipakai. Tapi 3D printing sekarang masih menggunakan bahan seperti keramik dan plastik. Ya intinya bahan yang bisa dipanaskan hingga cair dan dapat dibentuk-bentuk yang kemudian akan mengeras saat pengeringan. Dan juga ya, 3D printing sekarang belum dapat 100% dilakukan tanpa bantuan tangan manusia. Sering lihat tuh saya tuh di YouTube ya, habis bikin mainan pakai 3D printing mesti diamplas dulu, mesti dicat dulu. Jadi ya nggak bisa langsung jadi, mesti ada campur tangan manusia. 3D printing belum sekeren yang ada di film-film sih, tapi ya sudah ada dan sudah berguna gitu ya untuk manusia di bidang-bidang tertentu aja. Tapi sih ya kita belum bisa 3D printing makanan gitu ya, jadi ya bitir lah, lolos KKM. Next. Di tahun 2006 film Click dirilis dengan pemeran utamanya Adam Sandler. Sebenarnya ini bukan film sci-fi atau science fiction gitu ya, malah komedi drama. Tapi yang ikonik dari film ini adalah adanya remote yang bisa dipakai untuk memanipulasi aspek-aspek duniawi dalam hidup si pemeran utama ini. Kayak fast forward, nge-pause, replay, dan yang ikoniknya menaikkan atau menurunkan volume dari suara apapun yang di sekitarnya. Ini bukan prediksi sih, tapi apa yang akan terjadi di dunia ini kalau beneran ada remote kayak gitu ya? Yang remote ganti remote, sampai mati. Semacam time traveling gitu sebenarnya ya konsepnya. Kayaknya sejauh teknologi yang dibuat oleh manusia saat ini, remote seperti di film itu, film Click, masih terlalu impossible atau terlalu tidak mungkin untuk dibuat gitu ya. Remote real life karena belum ada yang jual, kita masukin tier list. Nggak dimasukin tier list. Next. Ada banyak contoh film yang menggambarkan augmented reality seperti The Matrix, Minority Report, Blade Runner, Tron, Avatar, bahkan sampai Ready Player One. Intinya sih, augmented reality ini membawa kita ke dunia maya dengan lebih total gitu ya. Ngerti ya maksud saya ya? Jadi gini, teknologi AR ini sebenarnya sama seperti kalian yang sedang melihat dunia maya di HP, tapi sudut pandangnya kan terbatas tuh, cuman sekitar ngelihat layar HP aja. Teknologi ini membuat semua yang kalian lihat adalah maya. Bukan yang itu, dunia maya, maksudnya dunia maya. Masuk dunia maya secara total di dunia Matrix masih jauh di atas awan. Tapi kalau secara sebagian sih ya, saya udah lihat nih tanda-tandanya. Beberapa waktu yang lalu aja, Apple merilis alat baru yang membuat penggunanya bisa masuk ke dunia maya dengan alat bantu seperti kacamata penyelam tuh ya. Literally, jangan dimasukin gambarnya, tolong. Nah, nama alat ini adalah Apple Vision Pro. Tapi emang mirip sih sama kacamata penyelam. Kalau kalian lihat Apple Vision Pro atau smart glasses lainnya yang sudah beredar di pasaran, otomatis bayangan kita mampir ke film garapan Steven Spielberg yang judulnya Ready Player One. Dari gambarnya aja udah mirip nih. Yeah, that's me. Well, secara bertahap, teknologi augmented reality ini semakin hari semakin canggih. Tetapi untuk bisa masuk ke dunia itu secara total seperti film Matrix, ya rasanya belum deh.
Kalaupun ada, pasti nggak gitu laku deh. Soalnya ya manusia masih perlu sentuhan fisik gitu ya, sentuhan realitas. Makan, minum, disentuh, dicubit, dipukul sama emak, itu semua masih kita perlukan dan itu harus dilakukan di dunia nyata. Anyway, ya augmented reality sudah ada dan masih terus dikembangin. Tapi karena belum secanggih di Matrix, dia ada di A-tier. Next. Hoverboard. Nah, yang satu ini nih, pernah kita lihat di film Back to the Future 2 saat ada adegan kejar-kejaran pakai hoverboard. Atau nama lainnya, papan terbang kali ya. Bahkan setelah lebih dari 30 tahun pun, papan terbang ini belum bisa kita wujudkan. Atau pernah ya? Can we truly be free? Can we feel it? Freedom. Kenalin nih, Shane Chan, bapak yang katanya membuat hoverboard pertama di dunia. Pada tahun 2013 lalu, ia merilis Hover Tracks yang bentuknya kayak gini nih. Pasti pernah lihat. Dan pernah viral juga nih di sosial media seperti Vine, Rest in Peace, dan Instagram. Meskipun disebut sebagai hoverboard, tanda kutip, tapi masih ada rodanya ya, tidak sesuai dengan namanya gitu. Hover, yaitu artinya melayang, dan board atau papan. Lebih ke papan beroda atau wheelboard ya harusnya. Buat yang pengen punya hover tracks, sekarang sudah hadir versi 2.0 dengan harganya yang dimulai dari $319 dengan berbagai warna, hitam, biru, ungu, merah, putih, dan kuning. Anyway, papan terbang, belum bisa terbang sih. Papan roda, di-tier ya karena belum bisa terbang. Dari dulu emang banyak banget film sci-fi atau film science fiction yang memprediksi adanya teknologi-teknologi yang luar biasa keren dan mudah digunakan di kehidupan manusia. Masih inget nggak? Zaman dulu ada artikel yang bilang kalau akan ada mobil terbang. Yah, nyatanya mana? Tiap hari aja kita masih macet-macetan di jalanan. Gak berangkat kerja, gak pulang kerja, macet terus. Bukannya saya mau ngata-ngatain perkembangan teknologi sekarang ya. Tapi gimana kalau kita dengar quote dari mendiang Bapak Steve Jobs? Technology alone is not enough. It's technology married with liberal arts, married with the humanities that yields us the results that make our heart sing. Bahasa lokalnya, teknologi saja tidak cukup. Teknologi harus dipadukan dengan ilmu budaya, dipadukan dengan kemanusiaan, dan yang akhirnya memberikan hasil yang membuat hati tenang dan damai. Karena kalau bukan manusia yang mengambil alih dunia ini, siapa lagi? Okay, I will destroy humans.